Hater yang sebelumnya memutuskan untuk memainkan permainan, ia pun mulai berangkat menuju ke salah satu arena permainan. Sedangkan di sisi lain, Arisu dan Usagi masih terus mencari informasi tentang bagaimana cara keluar dari permainan mematikan itu. Namun, mereka tak mendapatkan satupun informasi. Arisu mengira mungkin memang jalan satu-satunya adalah dengan memenangkan semua permainan dan mengumpulkan semua kartu yang ada. Di saat itu juga, Arisu mendengar suara tembakan. Chishia dan Kuina ternyata memantau gerak-gerik Arisu dan Usagi. Mereka tahu Arisu dan Usagi sedang mencari informasi. Chishia pun bertanya tentang rencana Arisu. Dan Arisu menjawab, ia hanya ingin mengetahui siapa dalang di balik permainan mematikan itu. Dan ia ingin membalaskan kematian Chota dan Karube. Arisu juga ingin mengembalikan semua orang ke dunia asli. Jika memang itu adalah hal yang mustahil, setidaknya Arisu ingin membuat Usagi bisa kembali ke dunia asli. Chishia pun memiliki rencana tersendiri. Ia merasa para militan akan memberontak melawan Hater. Dan jika Hater berhasil dikalahkan, maka tentu saja para militan yang akan memimpin pantai Utopia. Chishia merasa jika para militan yang memimpin, maka sudah tidak ada artinya lagi tinggal di sana. Karena tempat itu akan dipimpin oleh orang-orang bodoh yang tak tahu cara menggunakan otak mereka. Chishia pun mengajak Arisu untuk bergabung dengan rencananya. Chishia berencana ingin mencuri semua kartu yang telah didapatkan oleh Hater dan kemudian pergi melarikan diri dari pantai. Chishia memberitahu Arisu para petinggi pantai Utopia mengetahui ada sebuah amplop hitam yang disegel dan disimpan oleh Hater. Namun hanya Hater saja yang mengetahui isi amplop itu. Chishia menduga isi amplop itu merupakan petunjuk tempat Hater menyimpan semua kartu yang telah terkumpul. Dan Chishia tahu amplop itu disimpan di dalam berangkas yang ada di kamar Royal Suite milik Hater. Amplop itu sangat terjaga kerahasiaannya. Dan amplop itu baru boleh dibuka jika kepemimpinan telah berganti. Dan hanya seorang pemimpin saja yang boleh melihat isi dari amplop tersebut. Arisu yang sangat berambisi ingin mengembalikan Usagi ke dunia asli, ia pun menerima tawaran dari Chishia tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Di sisi lain, An sedang melakukan operasi bedah pada tubuh mayat. An merasa orang-orang di sana ada yang dipasangkan GPS oleh dalang dari pembuat permainan mematikan itu. Dan tiba-tiba saja dirinya dipanggil karena ada sesuatu yang penting. Ternyata Hater telah mati, dan An melihat tubuhnya ada bekas luka tembakan. Yang lain menduga Hater mati dalam permainan yang melibatkan senjata di dalamnya. Niragi pun meminta semua orang di sana untuk memilih pemimpin yang baru. Niragi mengajukan Aguni sebagai pemimpin pengganti. Ia pun bertanya siapa yang setuju jika Aguni menjadi pemimpin menggantikan Hater. Namun orang-orang di sana tak ada yang mengangkat tangan. Niragi kemudian memaksa semua orang di sana untuk setuju dengan pilihan Aguni sebagai pemimpin yang baru. Mereka pun dengan terpaksa menerima pilihan itu. Aguni yang kini telah menjadi pemimpin pengganti Hater, sesuai peraturan yang telah dibuat, pemimpin yang baru berhak melihat kata sandi yang ada di dalam amplop hitam di depan para anggota eksekutif. Namun, tetap hanya pemimpin saja yang boleh melihat isi dari amplop hitam itu. Kemudian amplop itu akan disegel ulang oleh pemimpin yang baru. Setelah itu, mereka mengumumkan kematian Hater. Dan kepemimpinan yang baru kini berada di tangan Aguni. Niragi menyampaikan bahwa Hater telah mati dalam permainan, dan para eksekutif sudah setuju menunjuk Aguni sebagai pemimpin yang baru. Di sisi lain, Chishia pun menyusun rencananya. Ia meminta Arisu untuk mencuri berangkas yang ada di dalam kamar Royal Suite milik Hater. Sedangkan Chishia, Kuina, dan Usagi akan mengawasi situasi dari luar. Awalnya Usagi tak setuju dengan rencana itu, karena mereka akan dibunuh jika mereka ketahuan nantinya.
Namun Arisu meyakinkan Usagi bahwa inilah cara terbaik untuk mengubah situasi saat ini. Mereka pun memulai pencurian berangkas di kamar Royal Suite milik Heather. Arisu kemudian berhasil menemukan berangkas itu. Ia langsung meminta kode sandi berangkas kepada Chisia. Dan Chisia menjelaskan kode sandi itu terlihat dari ekspresi wajah Aguni ketika membuka isi amplop hitam itu. Chisia menduga kode sandinya adalah segel lilin itu sendiri. Segel itu dicap menggunakan tulisan bos, dan itu membentuk angka 8022. Itulah kode sandi dari berangkasnya. Namun ketika Arisu memasukkan kode sandi itu, ternyata kode itu salah, dan malah membuat alarm dari berangkas itu berbunyi. Arisu pun ketahuan oleh para militan. Ternyata Chisia lah yang melaporkan kepada para militan bahwa Arisu sedang mencoba mencuri berangkas di kamar Royal Suite. Arisu pun diikat di dalam sebuah kamar, padahal visanya akan habis esok hari. Pada malam harinya, Chisia dan Kuina kembali menjalankan rencana pencurian kartu. Ternyata Chisia sengaja menjadikan Arisu umpan untuk melihat gerak-gerik dari Aguni, dan hal itu berhasil. Aguni mengarahkan pandangannya ke arah sebuah lukisan. Chisia menduga berangkas yang sebenarnya ada di balik lukisan itu. Chisia juga beranggapan isi dari amplop hitam itu bukanlah sebuah kata sandi, melainkan sebuah gambar yang menunjukkan tempat keberadaan kartu-kartu itu. Sementara itu, An mencoba membedah jasad Heather, dan ia menemukan sebuah peluru dari dalam dada Heather. Di sisi lain, Usagi dibawa oleh Niragi dan para militan lainnya. Kuina sebenarnya tak tega dengan Arisu, namun ia juga tak mau menjadi musuh Chisia. Karena Chisia adalah orang yang sangat cerdas dan juga licik. Chisia mengatakan untuk mendapatkan sesuatu, kita juga harus mengorbankan sesuatu. Dan tiba-tiba saja... Kini Pantai Utopia menjadi arena permainan. Semua pemain diminta untuk berkumpul di lobi utama hotel. Asahi terkejut melihat Momoka telah mati. Asahi dan Momoka sudah lama berteman, dan mereka selalu berdua bersama. Permainan kali ini adalah permainan perburuan penyihir. Aturan permainannya, mereka harus menemukan seorang penyihir jahat yang telah membunuh Momoka. Penyihir itu bersembunyi di antara mereka semua, dan penyihir itu bisa siapa saja, entah itu perempuan maupun laki-laki. Dan untuk menyelesaikan permainan, mereka harus membakar penyihir itu di api penghakiman. Batas waktu dari permainan ini adalah 2 jam. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.